Derap langkahku, teguh jiwaku, kobarkan semangatku, sang awal esokku. Semangat juang kita ciptakan, bulatkan tekad sambut masa depan cemerlang. Mari satukan mimpi-mimpi kita, untuk SMA 15 tetap jaya. Berinovatif, berakhlak mulia, serta berprestasi di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Negeri 15 Padang. SMA Negeri 15 Padang merupakan salah satu sekolah penggerak angkatan 1 atau angkatan pertama di Kota Padang yang mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun visi misi SMA Negeri 15 Padang diantaranya visi yaitu adalah bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, berbudaya saing global, dan berwawasan lingkungan, kearifan lokal. Untuk menunjang visi tersebut ada beberapa misi diantaranya membaca Al-Quran 10 menit di awal PBM, melaksanakan sholat duha berjemaah, sholat zuhur berjemaah, memperingati Hari Besar Nasional dan Keagamaan, kemudian mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan dalam proses pembelajaran, kemudian membudayakan literasi yang terintegrasi dalam proses pembelajaran dan mengadakan pojok literasi di setiap kelas. SMA Negeri 15 Padang di samping itu juga memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama diantaranya adalah adanya kegiatan ekoprint, yang selanjutnya setiap tahun kita mengadakan Career Day, di mana kegiatan Career Day ini dalam rangka membekali anak-anak kita dengan berbagai macam informasi perguruan tinggi dan juga mendatangkan orang-orang sukses yang akan bercerita tentang kisah inspiratif, keberhasilan dan kesuksesannya. Tenaga administrasi sekolah, sedikit saya gambarkan di sini, mempunyai peranan penting dalam meningkatkan layanan administrasi sekolah yang berguna untuk proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Sesuai dengan yang diamanatkan oleh Permendikbud nomor 24 tahun 2008 tentang standar tenaga administrasi sekolah, menjelaskan tugas pokok dan fungsi tenaga administrasi sekolah. Tugas pokok dan fungsi tenaga administrasi sekolah antara lain: 1. Bagian kesiswaan yang bertugas memberikan layanan administrasi sekolah kepada siswa, orang tua siswa, dan masyarakat. 2. Bagian kepegawaian merupakan layanan administrasi sekolah yang diberikan kepada guru dan pegawai. Contohnya dalam membuat surat tugas guru, surat pengantar, surat izin cuti, dan pengurusan SKKGB. 3. Bagian persuratan dan kearsipan yang merupakan layanan administrasi sekolah yang mengolah surat masuk dan surat keluar serta mengarsipkan semua surat-surat masuk dan keluar. 4. Operator Dapodik yang bertugas pengurusan semua data guru, pegawai, sarana prasarana, dan kurikulum melalui aplikasi Dapodik. 5. Bagian keuangan sebagai bendahara gaji dan juga BOS. 6. Bagian perpustakaan yang bertugas memberikan layanan perpustakaan kepada siswa yang mau meminjam buku paket siswa, buku referensi. 7. Laboran membantu guru-guru untuk dalam praktek mata pelajaran kimia, fisika, dan biologi dan persiapkan alat-alat sebelum praktek. Kemudian ada teknisi laboran yang bertugas mencek semua kesiapan alat-alat yang dibutuhkan. Selanjutnya tenaga kebersihan, kemudian ada satpam, kemudian ada sopir. Pada bidang kurikulum, terdapat banyak program untuk peningkatan mutu lulusan melalui pengembangan standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah yang pertama,
memastikan terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Untuk itu, bidang kurikulum memfasilitasi Bapak Ibu guru untuk meningkatkan kompetensi melalui kegiatan IHT, workshop, maupun bimbingan teknis dalam kegiatan menyusun rancangan pembelajaran, kemudian melakukan asesmen yang memerdekakan dan pelaksanaan pembelajaran yang berbasis IT. Yang kedua, kita berupaya untuk menempatkan peserta didik di perguruan tinggi dengan 5 program utama yang kita laksanakan. Di antaranya yaitu Career Day and Education Fair yang kita lakukan untuk menambah atau meningkatkan motivasi peserta didik untuk dapat melihat jenjang karir di masa yang akan datang. Kemudian kita melakukan kegiatan bedah dan pembahasan soal UTBK. Yang ketiga, kita melaksanakan tryout sebanyak 5 kali dalam 1 tahun. Dengan ini diharapkan peserta didik kita terbiasa untuk mengikuti tes UTBK. Kegiatan berikutnya adalah pengelolaan data PDSS untuk mempersiapkan peserta didik kita masuk perguruan tinggi dengan jalur undangan melalui SNBP. Dengan segala program yang diterapkan oleh kurikulum, insya Allah pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan persiapan peserta didik untuk masuk perguruan tinggi dapat berjalan dengan lancar. Saya Armelini, Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMA Negeri 15 Padang. Tugas pokok Humas adalah memberikan informasi tentang perkembangan sekolah, menampung saran serta masukan dari warga sekolah yang dapat digunakan untuk mengembangkan segala kegiatan sekolah. Di SMA Negeri 15 Padang, kegiatan ini diwujudkan dalam fasilitasi antara warga sekolah dengan komite. Pada pertemuan-pertemuan antara orang tua dan komite, kemudian juga dalam kunjungan ke rumah siswa untuk melakukan penanganan terhadap masalah siswa, ataupun melaksanakan studi banding ke sekolah lain. Kemudian, Humas juga nanti mengkoordinasikan pelaksanaan promosi sekolah melalui media online untuk menyampaikan segala informasi penting mengenai sekolah kepada PT. Program-program yang kami lakukan sebagai wakil kesiswaan itu tidak terlepas dari beberapa aspek. Yang pertama adalah terkait dengan aspek religius, kemudian yang kedua terkait dengan aspek kebangsaan, kemudian yang ketiga siswa kita memiliki kemampuan yang sangat baik sekali, baik dalam aspek akademik atau non-akademik. Nah, untuk program yang terkait dengan aspek religius, itu kami mengupayakan agar siswa kita beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Program-program yang kami lakukan terkait dengan agama ini adalah yang pertama, melaksanakan sholat secara berjamaah ketika mereka berada di sekolah ini. Dan kita melakukannya, kebetulan kita punya musala dan kita lakukan di sana secara berjamaah. Kemudian selain sholat tersebut, kita juga setiap hari Jumat juga melaksanakan kultum sebagai bentuk untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada siswa kita agar mereka tetap berada di garis-garis yang sudah ditentukan oleh agama kita yang dituangkan dalam Al-Quran dan hadis. Dalam aspek kebangsaan, kita juga melakukan aktivitas-aktivitas terkait dengan hal tersebut supaya mereka memiliki nilai-nilai patriot, menghargai para jasa pahlawan dan ikut mempertahankan negara ini hendaknya ke depan. Nah, kegiatan-kegiatan yang kami lakukan diantaranya adalah memperingati hari besar nasional dalam bentuk upacara, kemudian dalam bentuk memeriahkannya dengan melakukan lomba-lomba. Kemudian untuk organisasi sekolah kita juga punya MPK dan OSIS. Nah, itu
kita pilih secara langsung pengurus OSISnya, sehingga betul-betul menghasilkan ketua OSIS yang mewakili aspirasi dari teman-temannya. Kemudian yang terbaru ini kita juga membuat program yang berusaha untuk menjawab tantangan-tantangan dari luar yang akan diikuti oleh siswa. Seperti umpamanya kita sekarang sudah membentuk pula Ekskul TNI Polri namanya. Nah, Ekskul TNI Polri ini kita bentuk sebagai bentuk jawaban terhadap anak-anak kita yang nantinya ingin menjadi TNI atau Polri setelah tamat. Kegiatan pembelajaran yang ada di kurikulum Merdeka salah satunya adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disingkat P5. Program ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada para peserta didik untuk mempelajari isu-isu penting di sekitar dengan mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan. Salah satu kegiatan panen karya P5 yang telah dilaksanakan siswa-siswi SMA Negeri 15 Padang adalah randai. Proses pembuatan karya ini dilakukan penuh oleh siswa, dimulai dari mencari tahu apa itu randai, proses latihan randai, sampai melakukan penampilan final karya di depan guru-guru dan siswa lainnya. Proyek ini dilakukan untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. P5 dijadikan sebagai sarana belajar yang mendorong peserta didik untuk berperilaku kompeten, berkarakter, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk saat ini, SMA Negeri 15 Padang mempunyai bangunan dan gedung yang terdiri dari 29 rombel gedung belajar. Kemudian kami juga mempunyai ruangan kepala sekolah, ruangan wakil kepala sekolah, ruangan TU, dan ruangan guru. Di SMA Negeri 15 Padang juga mempunyai pustaka untuk belajar bagi siswa dan gurunya. Ditambah lagi kami mempunyai gor tempat olahraga untuk siswa, sehingga suasana sekolah semakin asri, ditambah lagi lingkungan sekolah yang nyaman yang mempunyai kolam ikan dan rindang. Di SMA Negeri 15 Padang juga mempunyai ruang UKS dan ruang OSIS untuk siswa menyampaikan aspirasinya. Di SMA Negeri 15 Padang juga terdapat WC siswa, sehingga siswa semakin nyaman untuk belajar di sekolah ini. Saya akan memberikan informasi-informasi mengenai layanan bimbingan dan konseling yang berada di SMA 15. Ada 3 komponen layanan. Pertama, jenis layanan klasikal, jenis layanan kelas besar, informasi dunia kerja, bimbingan dan kelompok, papan bimbingan, pengembangan media BK. Ada juga layanan responsif, ada itu konseling individual, konseling kelompok, layanan peminatan, bimbingan klasikal, konseling individual, konsultasi dan karir day, serta perencanaan individual. Jadi ada di sini mengenai layanan informasi. Informasi itu diberikan setiap kelas, mulai dari kelas 10, kelas 11 dan 12 sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kelas 10 dimulai dengan peminatan ke PASEF, peminatan yang sudah diwawancarai di waktu kelas 10 menuju kelas 11. Di kelas 11, layanan BK itu memberikan pemahaman-pemahaman untuk ke perguruan tinggi di waktu di kelas 12 nanti. Dan di kelas 12 nanti siswa-siswanya sudah ada pemahaman-pemahaman kemana dia akan melanjutkan setelah dia masuk SMA. OSIS adalah organisasi siswa intrasekolah. OSIS akan menjadi wadah bagi aspirasi bagi siswa di sekolah. OSIS akan menjadi role model bagi siswa-siswi di SMA Negeri 15 Padang. Visi misi OSIS menjadikan OSIS sebagai wadah untuk membentuk siswa yang berkarakter, dinamis, berprestasi, dan berakhlak mulia. Misi menumbuh kembangkan rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan keagamaan.
meningkatkan kedisiplinan kepada seluruh siswa dengan peraturan dan tata tertib yang telah ditentukan, menumbuh kembangkan rasa kebersamaan, toleransi, dan kekeluargaan antar siswa, mengembangkan kreativitas, minat, bakat, dan potensi siswa melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang ada, memaksimalkan peran siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah, menormalisasikan dan mendukung serta mempromosikan SMA Negeri 15 Padang sebagai sekolah penggerak dan mengikuti event yang ada di luar lingkungan sekolah, melaksanakan program-program yang tersusun sesuai rencana. OSIS SMA Negeri 15 Padang memiliki 9 bidang. Yang pertama, bidang ketakwaan. Yang kedua, bidang demokrasi. Yang ketiga, bidang kewirausahaan. Yang keempat, bidang bela negara. Yang kelima, bidang budi pekerti. Yang keenam, bidang akademik. Yang ketujuh, bidang seni dan sastra. Yang kedelapan, bidang olahraga. Yang kesembilan, bidang TIK. Harapan saya, semoga di tahun ini saya sebagai ketua OSIS bisa membawa OSIS SMA Negeri 15 Padang lebih terbaik untuk kedepannya.